Selamat siang semua teman-teman. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Perkenalkan, nama saya Sofyan Rawi yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi tentang Gojek. Adapun anggota kelompok saya adalah Halo, nama saya Elsie Yulianti Pakpahan, NPM 211200028. Perkenalkan, nama saya Melia Dwi Putri, NPM 21120025. Nama saya Nadira Andini dari NPM 21120004. Perkenalkan, nama saya Salsa Sabrina Azahra, NPM 21120035. Nama saya Cindy Lestari, NPM 21120078. Baik teman-teman, langsung saja kita akan mulai dari sesi pertama adalah pembukaan. Saya akan baca tentang perusahaan PT Gojek Indonesia adalah sebuah perusahaan penyedia jasa layanan transportasi yang menggunakan armada Gojek Motor yang bersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia. PT Gojek Indonesia sudah mencapai 650.000 orang dengan pertumbuhan penggojek mencapai 10.000 orang yang bergabung. Fungsi kantor pusat yaitu tempat di mana server dan peralatan dan juga karyawan operator bekerja, juga tempat penyimpanan server dari Gojek online, dan juga tempat di mana konsumen menyampaikan keluhan atas pelayanan yang diberikan, dan juga pusat koordinasi antara pemimpin dengan tukang ojek online. Baiklah, sesi keduanya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya menjelaskan mengenai fitur pelayanan Gojek. Fitur pelayanan Gojek terdiri dari beberapa. Yang pertama ada GoRide, layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar Anda ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat. GoCar, layanan transportasi menggunakan mobil untuk mengantar Anda kemanapun dengan nyaman. GoFood, layanan pesan antar makanan nomor 1 di Indonesia. Gojek memiliki lebih dari 30.000 daftar restoran. GoSend, layanan kurir instan yang dapat Anda gunakan untuk mengirim surat dan barang dalam waktu 60 menit. GoMart, layanan yang bisa Anda gunakan untuk berbelanja ribuan jenis barang dan berbagai macam toko. GoBox, layanan pindah barang ukuran besar menggunakan truk bak atau blind van. GoMeshek, layanan jasa pijat kesehatan profesional langsung ke rumah Anda. Kita masuk ke komponen sistem informasi pada aplikasi Gojek. Yang pertama ada perangkat lunak. Gojek menawarkan perangkat lunak berupa aplikasi Android, iOS, dan juga website, sehingga user dapat terhubung dan memanfaatkan sistem informasi yang ada. Dan yang kedua ada perangkat keras. Gojek menggunakan smartphone sebagai perangkat keras yang nantinya dipasang berupa aplikasi Gojek oleh user. Dan yang ketiga ada people. Dalam Gojek terdapat pihak-pihak sebagai berikut, seperti programmer, sistem analis, administrator database, driver atau suksesor lain-lainnya, dan ada juga user atau penumpang, dan lain-lain. Dan yang keempat ada basis data atau data. Pada Gojek antara lain adalah data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Dan yang kelima ada jaringan komputer. Gojek menggunakan jaringan internet sehingga dapat menghubungkan pengguna atau klien dengan sistem informasi mereka yang berbasis iCloud. Dan ada juga prosedur, hal-hal yang menyangkut sistematika proses dalam aplikasi Gojek seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi informasi yang digunakan pada aplikasi Gojek. Dalam memberikan layanan, Gojek memanfaatkan teknologi informasi antara lain yang pertama, yaitu teknologi end user. Teknologi end user merupakan teknologi yang memungkinkan konsumen untuk menggunakan suatu aplikasi tanpa harus berurusan dengan tahap perancangannya. Teknologi ini memungkinkan konsumen untuk menggunakan Gojek melalui aplikasi smartphone di Android atau aplikasi smartphone di iOS dengan mudah. Yang kedua,
Teknologi database. Teknologi database merupakan aplikasi yang memungkinkan perusahaan Gojek untuk mengakses informasi, menjalankan kegiatan bisnis, dan berinteraksi dengan para konsumen kapan saja selama masih terhubung dengan koneksi internet. Contoh nyata dari teknologi database ini adalah hadirnya sistem cloud computing dan smartphone storage. Yang ketiga, API atau Application Programming Interface. API adalah serangkaian software yang digunakan oleh programmer untuk mempercepat proses pembuatan atau proses kerja suatu aplikasi melalui penggunaan perintah, protokol, dan fungsi. Contoh dari API ini adalah fitur Google Maps dan Google Place, Transjakarta API, dan Apotik Antar API. Yang keempat, yaitu payment. Payment adalah istilah pembayaran merujuk kepada transaksi secara online. Contohnya yaitu GoPay. Yang kelima atau yang terakhir yaitu customer service. Customer service merupakan layanan pelanggan yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan selama pelanggan menggunakan aplikasi tersebut. Adapun contoh dari customer service yaitu sosial media, website, dan call center. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pemesanan di aplikasi Gojek. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kenapa aplikasi Gojek ini tercipta. Nah, dari sisi driver ataupun pengemudi, ternyata dilihat dari dulunya banyak pengemudi yang hanya sekedar mangkal menunggu penumpang di pangkalan ojek. Padahal pengemudi ojek akan lebih mendapatkan penghasilan lebih banyak bila terus mencari penumpang. Selain itu, jenis transportasi ini tidak sebanyak transportasi lainnya, sehingga seringkali cukup sulit untuk dicari oleh para penumpang. Kemudian dari sisi penumpang itu sendiri, ketika dulunya ingin bepergian ke suatu tempat, pasti akan mencari pengemudi ojek ke tempat pemangkalan yang pastinya itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Si penumpang juga harus kepanasan untuk berjalan ke pangkalan ojek ataupun ketika menunggu ojek itu lewat. Nah, dengan adanya aplikasi Gojek ini tentunya dari sisi pengemudi dan juga sisi penumpang akan lebih diuntungkan, di mana dari sisi pengemudi itu sendiri tidak perlu lagi hanya sekedar mangkal di tempat pangkalan ojek, tapi membuat pengemudi lebih mudah untuk mendapatkan banyak orderan, baik itu dari fitur pelayanan GoRide, GoSend, GoFood, maupun fitur pelayanan lainnya. Dari sisi penumpang itu sendiri atau user dari aplikasi Gojek tentunya akan lebih memudahkan mereka dalam banyak aktivitasnya, baik itu untuk bepergian ke tempat yang akan dituju karena pemesanan pengemudi ojek dapat dilakukan dengan lebih cepat, maupun proses pengiriman barang juga akan dilakukan lebih cepat karena tidak perlu si pengguna ini yang mengirimkan secara langsung yang dapat membuat ataupun menghabiskan waktu lebih lama. Dan juga dari sisi pengguna atau user, tentunya ketika ingin memesan makanan pun tidak perlu mengantri lagi, cukup dengan memesan di aplikasi Gojek, maka makanan yang mereka butuhkan dapat sampai dengan cepat. Masuk pada analisis pemesanan di aplikasi Gojek, nah ada beberapa langkah yang dilakukan agar proses pemesanan di aplikasi Gojek, khususnya pada fitur pelayanan GoRide yang kami angkat di video ini. Yang pertama, login. Ketika kita membuka aplikasi Gojek, maka pengguna harus melakukan login terlebih dahulu. Setelah login, kemudian pengguna atau user memilih select fitur GoRide. Langkah yang kedua, input informasi. Input informasi ini maksudnya adalah si pengguna atau user dapat memasukkan lokasi penjemputan dan juga lokasi tujuan dari si user. Langkah yang ketiga yaitu mendapatkan konfirmasi. Maksudnya di sini adalah user mendapatkan driver dan juga total biaya pemesanan ataupun ongkos yang harus dikeluarkan oleh si pengguna ketika sampai ke tujuan. Langkah yang keempat yaitu pengantaran.
Maksudnya, driver menjemput user di lokasi penjemputan dan driver mengantar user ke lokasi tujuan yang telah diberikan oleh user. Berikutnya adalah proses pembayaran, di mana user melakukan pembayaran kepada driver yang dapat meliputi metode pembayaran secara cash maupun pembayaran digital, entah itu menggunakan aplikasi Dana, OVO, GoPay, maupun aplikasi pembayaran digital lainnya. Dan yang terakhir yaitu pemberian rating, di mana user memberikan rating terhadap driver yang telah mengantarkan user sampai selamat ke tempat tujuannya. Di sini saya akan menjelaskan flowchart dokumen tentang aplikasi Gojek. Di dalam aplikasi Gojek terdapat 3 komponen. Yang pertama ada komponen user, kemudian komponen driver, dan komponen sistem. Yang pertama kita buka aplikasi Gojek, kemudian masuk ke login. Login akan memverifikasi akun. Jika di sini ada 2 kemungkinan. Jika gagal, dia akan masuk lagi ke menu login. Jika berhasil, dia akan masuk ke dalam aplikasi Gojeknya. Di sini di dalam aplikasi Gojek itu kan terdapat banyak fitur. Di sini kami akan memilih aplikasi yang GoRide-nya. Terus masukkan input informasi. Di dalamnya itu terdapat informasi keberadaan si user sekarang dan tujuan dia mau kemana. Kemudian si input informasi ini meneruskan data ke driver terdekat. Kalau misalnya si driver menolak dengan alasan tertentu, ini akan mencari driver lain. Kemudian di dalam sistem ini datanya diterima dan dikonfirmasi. Kemudian dari input informasi ini kan terdapat konfirmasi nih. Masuklah kan tadi yang mencari driver, kemudian si driver ini menuju ke user, ke lokasi si user, lalu melakukan pengantaran. Sesudah pengantaran, si user ini melakukan pembayaran. Pembayarannya di sini kami menggunakan metode cash. Lalu di sini yang terakhir memberikan rating kepada si driver, masuklah ratingnya ke drivernya. Demikian prestasi kelompok kami sebagai moderator. Saya meminta maaf atas kekurangan saya dan selamat sore.